Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Elena dari program studi agrobisnis perikanan, jurusan sosial ekonomi perikanan. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Aquaculture dengan tema Budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebelum masuk lebih dalam lagi ke materi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan budidaya itu sendiri. Yang dimaksud dengan budidaya adalah suatu kegiatan terencana dalam memelihara sumber daya hayati pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa macam contoh budidaya. Yang pertama ada budidaya tanaman pangan. Budidaya tanaman pangan ini bisa berupa padi ataupun jagung yang manfaatnya untuk kita konsumsi. Yang kedua ada budidaya ayam. Lalu yang ketiga ada budidaya sayuran. Dan yang keempat ada budidaya perikanan. Budidaya perikanan ini bisa berupa budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila ataupun budidaya ikan lainnya. Peningkatan produksi dari budidaya perikanan akan menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan ketahanan pangan dan gizi dunia, karena ikan mengandung 1/6 dari protein hewani orang yang mengkonsumsi serta mengandung mikronutrien penting dan asam lemak omega 3. Perikanan budidaya menjadi salah satu sumber daya yang sangat diandalkan ke depan, utamanya dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat global. Fenomena pergeseran orientasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat global yang lebih mengedepankan pada konsumsi pangan yang aman dan menyehatkan telah secara langsung memicu tingginya permintaan terhadap kebutuhan protein alternatif berbasis ikan. Saya akan membahas materi selanjutnya yaitu komoditas utama budidaya perikanan di Indonesia. Kita lihat yang pertama ada rumput laut, yang kedua udang, ketiga kepiting, dan keempat cakalang atau tuna. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya memilih 4 di antaranya. Industri budidaya. Yang pertama kita lihat di sini ada budidaya rumput laut. Biasa rumput laut dijadikan sebagai agar-agar. Setelah itu yang kedua ada industri udang. Biasanya dijadikan sebagai udang beku. Dan yang ketiga ada industri kepiting rajungan. Biasanya cangkang kepiting ini dibuang, lalu dagingnya diambil. Terus itu yang keempat ada industri Bandeng Presto. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen budidaya ramah lingkungan. Pengelolaan budidaya ini dipastikan tidak berdampak negatif terhadap fungsi utama perairan, sehingga dinilai lebih terukur dan menjadi alternatif masyarakat untuk mengembangkan usaha perikanan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknologi bumestik atau budidaya udang skala mini empak plastik. Model budidaya ini diterapkan dengan memperkecil petakan tambaknya dari ukuran biasanya. Lalu, apa tujuannya? Teknologi ini sudah diselaraskan dengan penanaman vegetasi mangrove yang sangat berguna untuk mendukung tambak itu sendiri. Air dari tambak tidak dibuang ke perairan bebas, namun diarahkan ke vegetasi mangrove yang kemudian dimanfaatkan untuk budidaya bandeng atau kepiting. Selanjutnya, ekosistem mangrove rusak digantikan dengan tambak udang. Kita lihat yang pertama, ekosistem mangrove masih terjaga dengan baik, namun berbeda dengan gambar yang kedua. Itu terjadi karena adanya tambak udang di sekitar ekosistem mangrove tersebut. Sekian dari presentasi yang telah saya bawakan. Apabila ada salah kata ataupun pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.